Selamat pagi, terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kembali pada tanggal ini, tanggal 15 Lakwik, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus, kita akan bersama-sama memanjatkan parita, melakukan pelimpahan jasa rutin setiap tanggal 1 dan tanggal 15 sebagai wujud simpatik kepada leluhur-leluhur almarhumah dan almarhumah yang abu maupun fotonya dititipkan di Mahawihara Mojopahit ini. Apabila ada leluhur-leluhur almarhum dan almarhumah belum menempati alam surga bahagia, alam ketenangan, alam kedamaian, dengan pembawaan doa-doa yang akan kita panjatkan, semoga akan membantu arwah untuk menikmati kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman. Dan setelah terlahir di alam bahagia, alam damai, selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga mempunyai kekuatan untuk melanjutkan harapan-harapan, keinginan-keinginan yang belum menjadi kenyataan. Marilah dengan penuh kusuk, penuh bakti kepada Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, kita bawakan doa-doa pelimpahan jasa ini. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal, marilah kita baca penjelasan Sang Buddha. Dibuka halaman 18 dan 20. Kita baca bersama-sama 18 dan 20. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman, serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi persembahan kepada yang telah meninggal. Marilah kita lanjutkan dengan
membaca doa-doa parita-parita suci yang kita tujukan untuk almarhum dan almarhumah yang foto maupun abunya dititipkan di tempat Mahawiara Mojopahit ini, dibuka halaman 3. Kita puji, kita agungkan, kita muliakan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan pujian wandana. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Agar para almarhum dan almarhumah selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dote ampe Buddhang saranang gacchami, dote ampe Dhammang saranang gacchami, dote ampe Sanghang saranang gacchami, tate ampe Buddhang saranang gacchami, tate ampe Dhammang saranang gacchami, tate ampe Sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Perenungan sifat kebaikan Buddha Nusati secara singkat bait pertama. Ite peso bhagawa arahang sama sambuddha wicacarana sampanna sukata loka widu anutara purisa dhamma sarate sata dewa manusanang buddha bhagawate. Dhammanusati halaman 7 bait pertama. Swakato bhagawata dhamma sanditika akalika ekipasika opanayika pacatang peditaba vinyohite. Halaman 9 Sangganusati. Supati pano bhagavato sawaka sanggam, ojo pati pano bhagavato sawaka sanggam, naya pati pano bhagavato sawaka sanggam, same cepati pano bhagavato sawaka sanggam. Yadidang catare purisa yogane ata purisa punggala esa bhagavato sawaka sanggam. Ahoneo bahoneo dakeneo anjali karaneo anyotarang punyaketang lokasanti. Kita baca, kita ulang beberapa khotbah Sang Buddha atau penjelasan Sang Buddha yang terkait dengan kematian. Halaman pertama dibuka halaman 24. Sair seumpama gunung, halaman 24. Kita baca bersama-sama.
bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak ada seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satupun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Syair tentang kekayaan yang termulia kita baca bersama. Ia yang yakin pada tata gata, kokoh kuat serta tak tergoyahkan, mempunyai sila yang baik, disenangi dan dipuji oleh para Arya. Dia yang yakin pada Sangha, teguh, lurus dan penuh perhatian. Mereka Sangha nyatakan ia tidak miskin dan tidak akan menderita di akhir hidupnya. Sebab itu keyakinan, sila, kepercayaan dan penebusan pada Dhamma haruslah dikembangkan oleh orang bijaksana dengan selalu ingat pada Buddha Sasana. Halaman 26. Perenungan kehilangan orang yang dicintai, apa yang dibawa ketika orang meninggal dan apa yang ditinggalkan ketika orang meninggal. Kita baca bersama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua saling bergantung. Semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati, kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Anicca Wata Sangkara dibuka halaman 34. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk, yang terjadi paduan unsur bersifat tidak kekal adanya. Semoga segala bentuk kemelekatan yang pernah dipunyai oleh para almarhum dan almarhumah segera berkenan melepaskannya, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam-alam yang lain sesuai dengan karma-karma yang pernah diperbuatnya semasa hidupnya. Anicca Wata Sangkara, kita baca bersama-sama halaman 34. Anicca Wata Sangkara Upadawa Yadamina Upacitwa Nirojanti Tesang Wupasama Sukom Sabe Marantica Mari Suca Mari Sare Tate Wahan Mari
samil nati me tasam sayo jawa tasanggara upadawa yadamino upacitwa nirojanti upa samosuko marantica mari suca mari sare tatewahan mari sami nati me tasam sayo. Bukunya ditutup, masih di bawah. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali ajaran Sang Buddha, sabda-sabda Buddha yang terkait dengan ketidakkekalan, ketidakabadian atau kematian, untuk memberikan pengertian, pemahaman yang benar kepada kita semua, marilah kita lanjutkan dalam sikap hening, sikap meditasi. Kembali kita akan diingatkan tentang ajaran Sang Buddha yang menjelaskan tentang kehidupan yang tidak kekal ini. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan haruslah menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, kembali pada hari ini tanggal 15 Lakwi, kami secara rutin membawakan pelimpahan jasa yang kami tujukan untuk leluhur-leluhur para arwah, almarhum dan almarhumah yang foto maupun abunya dititipkan di tempat penitipan abu jenazah Mawiara Mojopahit ini. Apabila saat ini para leluhur ada yang belum terlahir di alam bahagia maupun mencapai pembebasan, semoga dengan yang kami lakukan ini akan membawa berkah dan manfaat bagi leluhur-leluhur yang telah tiada untuk terdorong terlahir di alam bahagia. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Dikatakan di dalam awal kita berpuja bakti tadi tentang tujuan dan manfaat memberi doa, memberikan pelimpahan jasa. Sang Buddha mengatakan demikian. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya,
Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Secara kasat mata, secara pasti kita manusia yang masih biasa ini belum tahu, ya, belum pernah melihat perkumpulan para leluhur-leluhur kita yang telah tiada di alam sana. Namun Sang Buddha mempunyai kemampuan yang luar biasa. Setelah beliau mencapai penerangan sempurna, Sang Buddha mempunyai kemampuan untuk melihat, menerawang dan melihat beberapa kehidupan-kehidupan di alam-alam yang lain. Salah satunya yaitu alam peta, yaitu dikatakan para datu pajiwika peta. Di salah satu alam kehidupan ini adalah alam-alam yang menderita, alam-alam yang menyedihkan, alam-alam yang penuh dengan kelaparan-kelaparan di alam penderitaan ini. Dari mana asal makhluk-makhluk yang berada di alam para datu pajiwika ini? Berasal dari alam manusia salah satunya dan juga dari alam-alam yang lain. Karena mereka kurang kebaikan ketika masih hidup atau di salah satu alam kehidupan, mengakibatkan untuk terlahir di alam penderitaan. Mereka juga punya anak, punya keturunan-keturunan. Maka sebagai balasan budi kepada keturunan-keturunan yang masih hidup atau yang masih menempati salah satu alam kehidupan, sudah menjadi kewajiban bahwa makhluk-makhluk yang telah di alam penderitaan itu juga ada kemungkinan leluhur-leluhur kita sendiri yang berada di sini. Sudah menjadi kewajiban dan keharusan kita tidak tega melihat penderitaan-penderitaan leluhur-leluhur, orang tua atau nenek moyang kita telah di alam penderitaan. Maka di kalangan umat Buddha di dalam Sigalowada Sutta disebutkan kewajiban seorang anak kepada orang tua yang telah tiada atau terhadap keluarga adalah melakukan persembahyangan atau pelimpahan jasa ditujukan kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Kita bayangkan alangkah bahagianya ketika leluhur-leluhur itu masih berada di tengah-tengah kita. Kita sajikan beberapa macam saji-sajian makanan yang terpilih yang banyak ini. Pasti akan bisa dinikmati, pasti akan mengkondisikan orang tua itu mempunyai kondisi bahagia karena diperhatikan, disimpatiki oleh anak cucunya. Perasaan bahagia yang ditimbulkan disebabkan karena kita melakukan pelimpahan jasa maupun persembahan inilah yang diperlukan oleh leluhur-leluhur yang telah tiada, oleh arwah-arwah yang tiada, membentuk kondisi bahagia yang diciptakan oleh dirinya sendiri itulah yang akan mengkondisikan kondisi bahagia tempatnya di surga. Dengan sesering mungkin kita perhatikan leluhur kita yang telah meninggal. Dengan sesering mungkin leluhur kita berikan simpatik dan pelimpahan jasa. Pasti kondisi arwah itu akan memiliki kondisi bahagia jauh lebih banyak dan lebih lama yang mengkondisikan untuk segera terdorong telah di alam bahagia, alam surga yang menjadi cita-cita harapan setiap orang. Semoga sekalipun kita mengeluarkan biaya, sekalipun kita mengeluangkan waktu, tenaga, waktu dan kesempatan, namun tidak pernah sia-sia yang kita berikan kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Setelah leluhur yang telah tiada kita berikan persembahan atau pelimpahan jasa, mereka pun juga akan mendoakan keluarga yang masih hidup ini untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, kesuksesan, keberhasilan dalam usaha, maupun kesuksesan dalam bidang studi, bidang karya yang masih berkarya, masih kuliah, dan lain sebagainya. Semoga dengan kita melakukan pelimpahan jasa sebagai wujud bakti dan terima kasih kepada leluhur ini, kita juga akan membentuk kepuasan dan kelegaan bahwa kita dalam kehidupan ini telah menunaikan kewajiban kita sebagai seorang anak, yaitu berbakti kepada orang tua, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada.
sadu, sadu, sadu. Marilah kita lanjutkan dengan pelimpahan jasa, dibuka halaman 33 dan 34. Nanti disebutkan almarhum dan almarhumah ya, halaman 33 dan 34. Kita baca bersama-sama. Dalam segala kerendahan hati kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta mahasata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhum dan almarhumah. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhum dan almarhumah. Dengan segala pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para brahma, semoga beliau segera memperoleh kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memperoleh berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada tara dari para Buddha, Bodhisatta, Mahasata. Semoga para dewa, para brahma dan para makhluk suci memberikan pelindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah rangkaian pembawaan doa rutin tanggal 15 Lakgwi. Semoga berguna dan bermanfaat bagi leluhur dan juga berguna bermanfaat bagi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.